dan pada akhirnya Mada pun naik ke atas jembatan, lalu dia pun menjatuhkan dirinya di atas batu. Setelah mendapatkan jawaban dari arwah raja, Heru pun lalu kembali menidurkan Mada. Sebenarnya malam hari itu akan ada acara jurit malam, tetapi karena banyaknya orang yang kesurupan dan juga ada pesan dari Mbah Sonto yang untuk tidak melakukan kegiatan apapun selama beliau pergi, maka Miko dan teman-temannya pun memutuskan untuk meniadakan acara jurit malam. Tetapi hal tersebut sudah pasti ditentang oleh Mas Heru karena Mas Heru ini mempunyai kepentingan. Dia harus membawa para peserta kemah ini untuk menuju ke Sendang Terlarang, guys, agar Mustika Wahyu Makutoromo bisa muncul kembali sesuai dengan yang diinginkan oleh Heru. Terjadi perdebatan antara Heru dan juga Miko, dan pada akhirnya Mas Heru ini berhasil meyakinkan Miko dan juga teman-temannya bahwa semuanya akan baik-baik saja dan acara jurit malam pun akan tetap diadakan. Mas Heru mengatakan, kalaupun seandainya terjadi sesuatu, tinggal tebarkan saja beras kuning, karena beras kuning itu adalah simbol untuk menangkal kejahatan. Itu kata Mas Heru, guys. Scene berpindah ke pendopo. Di pendopo tampak semua peserta kemah sedang makan bersama-sama, kecuali Rini. Rini ini tidak makan, dia hanya memandang teman-temannya yang sedang makan. Lalu Lydia pun datang menegur Rini. Dia mengatakan kepada Rini untuk dia harus makan, jangan cuma diam saja. Dan Lydia pun juga mengatakan hal-hal yang tidak enak didengar tentang Rini. Lydia ini tidak tahu bahwa Rini saat itu sedang kesurupan arwah dari Roro Putri. Dan tiba-tiba Lydia ini terjatuh dan dia mulai muntah. Dia memuntahkan belatung putih. Lydia yang masih dalam pengaruh Roro Putri bertindak seperti orang kesurupan. Dia lalu menari, dia mendendangkan lagam Jawa, dan pada akhirnya dia pun bersujud di depan Roro Putri. Dia menangis, dia meminta ampun kepada Roro Putri. Lydia juga membentur-benturkan kepalanya beberapa kali ke lantai sampai pada akhirnya Heru ini datang dan menyelamatkannya. Ketika tersadar, Lydia pun lupa akan apa yang sudah dialaminya. Heru lalu mengatakan kepada semua peserta kemah yang ada di dalam pendopo untuk mereka harus beristirahat karena tengah malam nanti akan ada acara jurit malam. Saat tengah malam, terdengarlah suara peluit yang membangunkan semua peserta kemah untuk melakukan jurit malam. Naila pun juga bangun di saat mendengar suara peluit itu. Saat itu Naila ini kebelet pipis. Dia meminta Rini untuk mengantarkannya ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi tampak ada ular hitam besar hendak mematuk Naila, dan Naila pun terjatuh di depan pintu kamar mandi. Dan saat itu Rini pun datang untuk menolong Naila. Rini dan Naila pun meninggalkan kamar mandi itu. Dan di tengah perjalanan, Naila ini banyak bertanya kepada Rini tentang perubahan sikap Rini yang begitu drastis. Rini yang dulu adalah Rini yang penakut, tetapi sekarang Rini ini berubah menjadi seorang yang berani. Selain itu, Rini ini banyak diam dan dia juga fasih berbahasa Kromo Inggil. Padahal yang Naila tahu, Rini ini tidak terlalu bisa berbahasa Jawa Kromo Inggil. Bukannya menjawab pertanyaan Naila, Rini malah mengatakan bahwa ular yang tadi Naila temui di dalam kamar mandi itu sebagai pertanda bahwa tempat itu telah dijaga oleh para arwah dan manusia seharusnya tidak berada di tempat itu. Scene berpindah dan memperlihatkan kalau acara jurit malam akan segera dimulai dan para panitia sudah mulai mempersiapkan jalan-jalan yang akan mereka susuri nanti di saat acara jurit malam. Para peserta kemah ini akan dibagi menjadi beberapa regu dan di setiap regunya mereka diharuskan untuk berbaris. Mereka nantinya akan dilarang untuk bergandengan tangan, tetapi mereka akan menggunakan satu tongkat yang akan mereka pegang secara bersama-sama dan tongkat itu yang akan menyatukan mereka supaya mereka itu tidak bubar. Kedua mata seluruh peserta jerit malam akan ditutup menggunakan kain berwarna merah. Sementara hanya satu orang yang akan berada di depan barisan yang tidak ditutup matanya. Tampak regu Rini sudah memasuki tengah hutan. Dan di saat itu orang yang berada di barisan paling depan melihat ada penampakan beberapa setan bertubuh hitam dan bermata berwarna putih. Karena ketakutan dan gugup, dia lalu menarik tongkat para peserta agar cepat meninggalkan kawasan hutan tersebut.
Rini yang saat itu berada di barisan paling belakang terlepas dari pegangan tongkat yang dia pegang. Dan di saat Rini mengulurkan tangannya hendak menggapai tongkat yang sempat terlepas tadi, cincin yang dulu Rini pernah lihat di lantai depan kamar mandi waktu itu yang berwarna merah itu sudah tersemat di jari manisnya. Dan tepat saat itu Rini pun berpindah ke alam gaib. Rini dikerubungi oleh setan-setan berwarna hitam dan bermata putih. Rini merasa sangat ketakutan, dia berteriak-teriak tetapi tidak ada satupun temannya yang mendengar suaranya. Di alam gaib, Rini berusaha untuk melepaskan cincin yang ada di jarinya, tetapi tidak bisa. Rini malah diantarkan oleh para setan ini menemui arwah Roro Putri. Sementara di alam manusia, hilangnya Rini di tengah hutan cukup membuat panik seluruh peserta dan panitia. Semua orang pergi ke tengah hutan untuk mencari Rini, tetapi tidak ada satupun yang bisa menemukan Rini, termasuk Naila. Sahabat Rini ini juga ikut mencari sahabatnya yang hilang. Setibanya di tengah hutan, tiba-tiba senter yang ada di kepala Naila itu padam, lalu Naila pun terjatuh karena tersandung batu. Dan di depan Naila itu terjatuh, tampak ada batu nisan. Naila yang ketakutan berdiri dan hendak meninggalkan tempat itu, tetapi di belakang Naila ternyata ada pocong. Naila yang melihat keberadaan pocong itu kaget dan dia lalu jatuh ke belakang. Dan tiba-tiba pocong itu langsung menindih Naila. Naila ini ditemukan oleh teman-temannya dalam keadaan dia sudah kesurupan pocong. Dia berteriak-teriak, meronta-ronta, mencari kain kafan. Akhirnya Naila ini pun dibawa ke pendopo. Sesampai di pendopo, Naila masih terus berteriak-teriak minta untuk dikafani. Dan ketika itu ada seorang panitia putri yang mengambil kain jarit beserta taling tambang untuk mengkafani Naila. Jadi Naila ini dibaringkan di tengah-tengah pendopo sambil tubuhnya dikafani membentuk pocong. Setelah Naila selesai dikafani, satu persatu teman-temannya mulai dirasuki oleh arwah-arwah yang ada di sana. Ada yang menangis, ada yang menjerit, ada yang tertawa. Semua keadaan kacau balau. Dan juga Mada, dia pun masih dirasuki oleh arwah raja. Dan pada waktu itu dia hendak menikam Miko dengan sebilah pisau. Untung saja Mbah Sonto ini cepat datang. Dia lalu membantu mengeluarkan arwah raja dari tubuh Mada. Mbah Sonto marah besar kepada Miko karena beliau itu sudah mewanti-wanti agar jangan ada kegiatan apapun pada malam itu. Tetapi semuanya telah dilanggar oleh Mas Heru, oleh Miko dan teman-temannya. Lalu Mbah Sonto ini menanyakan keberadaan Heru. Di mana Heru? Di mana Mas Heru katanya? Lalu ada satu panitia yang mengatakan bahwa dia melihat keberadaan Mas Heru ada di tengah-tengah sendang terlarang, sedang dililit ular besar. Mas Heru ini sedang bertapa di dalam sendang. Mbah Sonto lalu masuk ke pendopo. Dia melihat beberapa orang kerasukan dan dia berusaha untuk menyembuhkan mereka. Tibalah giliran Naila untuk diobati. Naila yang sudah dikafani menggunakan kain jarik tampak mengerang kesakitan. Mbah Sonto lalu hendak membuka tali pocong Naila, tetapi saat itu juga Naila berkata, "Ojo dibuka," gitu katanya, yang artinya jangan dibuka. Tetapi Mbah Sonto tetap membuka tali pocong Naila. Dan apa yang terjadi? Naila pun marah, dia mencakar pipinya, dia melukai pipinya sendiri dengan kuku-kukunya. Akhirnya Mbah Sonto pun meminta bantuan teman-teman Naila untuk kembali lagi mengkafani Naila dengan menggunakan kain jarit. Lalu tampak Miko bersama dengan teman-temannya sedang berada di dalam hutan. Mereka hendak mencari keberadaan Rini. Tetapi mereka pun juga diserang oleh para setan di tempat itu. Sebagian dari mereka ada yang dirasuki dan mulai menyakiti diri mereka masing-masing. Ada yang dilukai kepala, kaki, dan bahkan anggota tubuh yang lain. Akhirnya Miko pun menyuruh teman-temannya untuk kembali ke pendopo mencari Mbah Sonto agar bisa diobati. Dan Miko memutuskan untuk mencari Rini seorang diri masuk ke dalam hutan lebih lagi. Di waktu yang sama dan di alam yang berbeda, tampak Roro Putri bersama dengan Rini. Rini diperlakukan dengan baik oleh Roro Putri. Bahkan Roro Putri ini mengatakan kepada Rini bahwa dia sudah menantikan kedatangan Rini itu sudah cukup lama. Roro Putri ini sudah ratusan tahun bersembunyi dari setan-setan bertubuh hitam yang ternyata adalah prajurit-prajurit kerajaan di masa lalu.
Mereka terus memburu keberadaan Roro Putri karena mereka takut Roro Putri ini akan membalaskan dendamnya kepada raja mereka. Roro Putri ini sengaja memberikan cincin kepada Rini karena cincin yang saat ini tersemat di jari Rini mempunyai kuasa yang begitu besar dan dapat membuat semua makhluk tunduk kepadanya. Roro Putri mengatakan bahwa dia sengaja memberikan cincin itu kepada Rini karena tulang Rini ini wangi dan dia bisa membantu Roro Putri untuk membalaskan dendamnya. Roro Putri mengatakan bahwa kisah Rembulan Ungu merupakan kisah hidupnya di masa lalu. Roro Putri adalah seorang putri raja di masa lalu. Ketika ayahnya sudah tidak menduduki tahta sebagai seorang raja dan kedudukan raja ini digantikan oleh yang lain, maka raja yang baru ini jatuh cinta kepada Roro Putri. Dia pun ingin menjadikan Roro Putri sebagai selirnya. Tetapi Roro Putri ini tidak mau, dia malah jatuh cinta kepada sang pangeran, yaitu anak dari raja tersebut. Sang pangeran pun juga sama, dia mencintai Roro Putri. Dan mereka berdua pun akhirnya pergi dari kerajaan. Mereka hendak hidup bersama di tempat yang lain. Dan saat itu raja memerintahkan anak buahnya untuk menangkap putri dan juga anaknya sang pangeran. Sang pangeran lalu diberi pilihan oleh raja. Kalau pangeran ini memilih Roro Putri, maka dia akan kehilangan tahta dan juga kemewahan. Tetapi kalau sang pangeran memilih harta, memilih tahta, maka dia pun harus membunuh sang putri. Dan itulah guys, ternyata cinta si pangeran ini tidak sebesar cinta si Roro Putri padanya. Ternyata si pangeran ini malah memilih untuk membunuh kekasih hatinya sendiri. Akhirnya si Roro Putri pun tewas di tangan kekasihnya dengan penuh dendam yang sangat membara. Arwah Roro Putri pun meminta bahkan memaksa Rini untuk membantunya membalas dendam. Lalu tiba-tiba muncullah Heru di penglihatan arwah Roro Putri. Heru tampak menyembah dan memuja Roro Putri. Dia berharap agar Roro Putri mau menunjukkan di mana dia bisa mendapatkan Wahyu Makutoromo. Roro Putri pun lalu mendatangi Heru dengan muka yang cukup seram. Roro Putri ini ingin mengadakan perjanjian dengan Heru. Kembali ke alam manusia, tampak Mbah Sonto bersama dengan seorang panitia masuk ke dalam sendang terlarang untuk mencari keberadaan Heru. Dan di sana Mbah Sonto ini menemukan ada lingkaran yang besar itu ditaburi dengan beras berwarna kuning. Dari situlah Mbah Sonto pun mulai sadar, dia mulai mengerti bahwa Heru ini ternyata orang yang mempunyai niat yang tidak baik. Heru mengatakan bahwa beras kuning itu sebagai penolak kejahatan, sementara yang sebenarnya adalah beras kuning ini adalah tanda untuk memanggil para arwah yang ada di tempat tersebut. Pada zaman dahulu, beras kuning biasa digunakan untuk jamuan pesta persembahan. Mbah Sonto lalu pergi mencari Miko. Dia hendak mengatakan kepada Miko tentang apa yang dia dapati tentang Heru. Dan ternyata Miko ini sedang berlari di tengah hutan. Dia sedang dikejar oleh setan berwarna hitam. Setan itu hendak menikam Miko dengan menggunakan sebilah keris. Tetapi ketika setan ini hendak menikam Miko, lalu Heru datang. Dan kedatangan Heru membuat setan ini pun lalu pergi. Miko lalu menceritakan tentang hilangnya Rini kepada Heru. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Rini itu ada di depan mereka. Dia juga pingsan terduduk di sebuah pohon guys. Dan mereka bertiga akhirnya pulang ke pendopo. Kedatangan mereka tuh sudah lama ditunggu-tunggu sama Mbah Sonto. Mbah Sonto pun marah besar kepada Heru. Dia menanyakan kepada Heru apa maksudnya selama ini. Dan apa sebenarnya yang diinginkan oleh Heru. Heru pun mengatakan kepada Mbah Sonto bahwa pementasan pagelaran Rembulan Ungu akan tetap dilakukan malam itu. Tetapi ending dari kisah Rembulan Ungu akan diubah. Kalau di cerita yang sebenarnya, Roro Putri ini di tangan pangeran, tetapi di pagelaran yang nanti akan diadakan, Roro Putri ini yang akan pangeran. Tetapi Mbah Sonto tentu saja menolak. Beliau ini tidak berani untuk mengubah skenario. Mas Heru juga mengatakan bahwa pagelaran tidak akan dilakukan di pendopo, tetapi pagelaran itu akan diadakan di tengah hutan di dekat sendang. Ternyata apa yang dilakukan dan diminta oleh Heru merupakan permintaan dari Roro Putri sebenarnya. Roro Putri mengadakan perjanjian dengan Heru. Kalau Heru bisa menuruti semua keinginan Roro Putri sehingga pada akhirnya Roro Putri bisa membalas dendam, maka dia pun akan memberitahu di mana letak mustika Wahyu Makutoromo. Pementasan pagelaran di malam itu berjalan dengan sempurna, sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari Roro Putri. Para pemeran pagelaran tersebut, masing-masing tokoh sudah dirasuki oleh arwah yang sesuai dengan perannya. Mada yang berperan sebagai seorang raja,
Pangeran yang ternyata diperankan oleh Miko, dan Roro Putri sendiri yang diperankan oleh Rini. Ketika pada adegan Roro Putri hendak oleh sang pangeran, dan saat itulah semua berbalik. Pada akhirnya Roro Putri inilah yang akan menikah pangeran. Dia menikah Miko dengan sebilah pisau, tetapi untungnya pada saat itu tangan Miko ini tepat berada di depan dadanya sendiri, sehingga pisau itu tidak sampai melukai dada Miko terlalu dalam, hanya tangan Miko yang saat itu terluka cukup parah. Setelah selesai membalaskan dendamnya, akhirnya arwah dari Roro Putri ini pun meninggalkan raga Rini. Heru yang bisa melihat keberadaan arwah dari Roro Putri menanyakan kepada Roro Putri perihal mustika Wahyu Makutoromo yang pernah Roro Putri janjikan kepadanya. Lalu Roro Putri pun menunjuk Rini yang saat itu sedang memeluk Miko. Dia mengatakan bahwa Wahyu Makutoromo itu ada pada Rini. Saat itu Heru pun sudah tahu bahwa yang dimaksud oleh Roro Putri adalah cincin yang dikenakan oleh Rini. Heru pun lalu meminta cincin itu kepada Rini, dan Rini yang ternyata dia tahu bahwa Heru ini punya niat yang tidak baik. Dia tidak mau memberikan cincin tersebut kepada Heru. Dan pada akhirnya Rini pun melihat ada api unggun yang masih menyala. Dia berjalan, dia berlari mendekati api unggun itu untuk melemparkan cincin tersebut ke dalam api unggun. Tetapi Heru ini pun juga tidak mau kalah. Dia lalu menarik kaki Rini sehingga Rini pun jatuh tersungkur. Dengan sekuat tenaga, Rini pun akhirnya berhasil memasukkan cincin tersebut ke dalam api unggun yang sedang berkobar. Lalu tepat saat itu, api unggun yang sedemikian besar itu langsung padam, dan angin besar pun bertiup, sehingga membuat orang-orang yang berada di tempat itu menjadi pingsan semua, kecuali Mas Heru dan juga Rini. Mas Heru ini tampak menyesali dengan apa yang sudah terjadi. Apa yang sudah dia perjuangkan dari dulu itu menjadi sia-sia. Arwah Roro Putri ini lalu mendekati Rini. Dia berkata bahwa dia tidak pernah salah pilih dan tidak pernah salah menilai orang. Dia tahu selain balung atau tulang dari Rini yang wangi, Rini ini juga mempunyai hati yang baik. Arwah Roro Putri ini pun berjanji untuk selalu menjaga keberadaan Rini selamanya, dimanapun Rini berada. Roro Putri dan juga Rini pada akhirnya mereka saling berpelukan, dan tidak lama kemudian arwah Roro Putri ini pun menghilang. Tinggal Rini seorang diri di tempat itu. Dan mungkin karena kelelahan, pada akhirnya Rini ini pun pingsan. Dan ketika Rini sadar, Rini ini sudah ada di tenda kesehatan. Dia bersama dengan teman-temannya semua ada di tempat itu. Pada saat itu keadaan sudah kembali normal. Naila, Kiki, Mada, dan semua orang yang kerasukan sudah terlepas dari para arwah. Di momen itu semua saling meminta maaf, terutama Kiki yang pernah bermasalah dengan Rini sebelumnya. Dia meminta maaf atas semua perbuatannya kepada Rini. Miko pun mengatakan kepada mereka semua bahwa apa yang sudah terjadi di Wonoalus itu semua adalah rencana Heru. Heru pula yang menggiring mereka semua untuk bisa berkemah di Wonoalus. Semuanya berakhir bahagia dan tiba waktunya bagi mereka untuk meninggalkan bumi perkemahan Wonoalus. Sebelumnya, Mbah Sonto pun membasuh wajah para peserta kemah menggunakan air yang ada di sungai, karena agar mereka tidak lagi diganggu oleh para arwah yang masih mendiami daerah tersebut. Setelah kejadian di Wonoalus, Rini ini berubah. Dia tidak lagi menjadi Rini yang penuh dengan ketakutan dan Rini yang berpenyakitan. Lalu waktu pun maju kembali ke tahun 2023. Di sana diperlihatkan ada serombongan orang yang akan mendatangi bumi perkemahan Wonoalus. Mereka adalah Mbah Sonto, Rini, Miko, dan juga Mas Wahyu sang penulis buku. Dia diajak oleh Miko untuk mendatangi bumi Wonoalus, melihat secara langsung yang terjadi di sana. 7 tahun terakhir ini mereka memang selalu datang ke sana setiap tahunnya untuk memberikan persembahan kepada Roro Putri. Cerita pun selesai guys, dan Rini yang asli masih hidup sehat sampai sekarang, dan dia pun selalu dijaga oleh arwah dari Roro Putri. Dia selalu merasakan panas yang ada dalam tubuhnya, tapi ketika dia mendekati kamar mandi maka semuanya akan kembali normal. Banyak hal-hal mistis yang masih terjadi dalam hidupnya, entah sampai kapan tiada yang tahu. Demikianlah guys cerita ibu hari ini, dan bagi kalian yang suka dengan channel ibu, silahkan untuk like, komen, dan juga subscribe. Karena
Jari-jari kalian itu sangat berarti bagi ibu untuk mengembangkan channel ibu ini. Terima kasih ya guys bagi kalian yang selalu setia mendengarkan setiap cerita ibu. Sampai bertemu kembali di cerita ibu selanjutnya. Bye-bye.